wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel saya Abdul Aziz 88. Teman-teman, untuk kali ini saya tidak mereview liquid atau pot versus pot. Namun untuk kali ini saya akan membandingkan antara penggunaan rokok elektrik pot mod versus rokok konvensional. Itu sesuai dengan profesi saya, teman-teman, ya, bukan ala dokter, namun ala salesman. Seperti apa perbandingannya? Kita saksikan setelah yang ini. Ya teman-teman, setelah saya menggunakan rokok elektrik beberapa bulan terakhir, hampir 1 tahunan ya, saya menggunakan rokok elektrik mulai dari mod, bahkan yang sekarang saya prefer menggunakan yang pot karena lebih kecil, simpel di bawahnya, bahkan menggunakan layar juga dengan hisap. Itu jauh lebih mudah teman-teman ya. Jadi saya menggunakan rokok elektrik ini sudah hampir 1 tahun belakangan ini. Jadi saya sebagai salesman itu sangat bisa membedakan perbandingannya, keutamaannya, kemudahannya antara saat saya menggunakan rokok konvensional. Seperti apa itu? Oke teman-teman, yang pertama setelah saya menggunakan rokok elektrik, otomatis yang pertama yang paling saya rasakan itu adalah fleksibel. Ya, pas saya mau masuk ke toko atau keluar toko itu sangat mudah. Seperti contoh berikut ini. Lagi hisap lagi. Simpan di satu. Teman-teman, jadi sangat simpel sekali. Tinggal kita ambil rokoknya, tinggal kita hisap. Dua, 3 kali hisapan, baru kita masuk, dan itu sangat mudah ya teman-teman ya. Bandingkan dengan kita menggunakan rokok konvensional. Rokok konvensional sangat panjang sekali prosesnya. Yang pertama, kita harus ambil rokoknya dulu, kita ambil koreknya, kita bakar. Contoh ya teman-teman ya. Oke, kita ambil rokoknya, kita ambil koreknya, kita bakar. Oke, setelah kita bakar 2-3 kali hisapan, mau dikemanakan ini rokok. Sedangkan orang toko sudah menunggu ya teman-teman ya. Orang toko sudah menunggu. Jadi tidak mungkin dong orang toko kita biarkan menunggu sedangkan kita asik-asik merokok. Wah, gagal total tuh orderan kita. Mereka bisa protes pada atasan kita, kena semprot kita teman-teman gara-gara itu. Selain prosesnya panjang, kita harus keluarin rokoknya, kita harus hidupkan koreknya, ambil korek dan menghidupkannya. 2-3 kali hisap, itu pun tidak selesai sampai di situ teman-teman. Kita harus simpan rokok kita yang masih menyala itu. Mau simpan di mana? Kita masih pusing cari meja. Di mana meja? Kita simpan di meja. Iya, kalau nggak jatuh, kotor teman-teman. Bahkan bisa jadi meja yang kita simpankan rokok itu tidak bersih teman-teman ya. Ya, kalau ada asbak, kalau nggak ada asbak, wah kacau teman-teman. Jadi saran saya, kalau teman-teman mempunyai profesi yang sama seperti saya, seorang salesman yang selalu berkunjung ke toko, disarankan jangan coba-coba merokok sebelum masuk toko. Mendingan setelah keluar toko atau nyantai dulu di warung kopi. Sales nyantai di warung kopi, kacau itu teman-teman. Jadi orderan kunjungan kita bisa nggak selesai itu. Jangan merokok saat kita menjalani aktivitas kita teman-teman, karena itu
Oke, kedua teman-teman, yang nomor 2 menurut saya, pas kita merokok, merokok menggunakan rokok elektrik ya teman-teman ya, kita itu tidak akan mengganggu orang toko, seperti contoh di video ini. Nomor 3 teman-teman ya, setelah nomor 1 itu fleksibel menggunakan rokok elektrik, yang kedua itu cloud versus asap, yang ketiga itu adalah pakaian. Ya, kita tahu teman-teman, kalau orang yang menggunakan rokok konvensional, saya sendiri waktu itu ya teman-teman, menggunakan rokok konvensional, asapnya itu akan melekat pada pakaian kita dengan aroma bau yang tidak enak. Oke, bandingkan teman-teman ya, kalau kita menggunakan rokok konvensional, seharian kita kerja keliling, kita mampir ke toko, baju bau keringat, terus kena matahari, ditambah lagi dengan bau asap rokok yang tidak enak, jadi akan bikin orang toko itu semakin risih teman-teman dengan kehadiran kita. Berbeda dengan kita menggunakan rokok elektrik. Bagaimana kalau rokok elektrik? Itu rokok elektrik itu uapnya tidak lengket ke baju teman-teman. Seumpama pun ia lengket, ia melekat ke baju, otomatis baju kita juga akan berbau sesuai dengan liquid yang kita pakai. Kalau kita menggunakan liquid strawberry dan aromanya lengket ke baju, otomatis baju kita akan berbau stroberi. Kalau kita menggunakan kiwi, maka baju kita akan berbau kiwi. Begitu juga banana dan seterusnya. Karena apa teman-teman? Karena aroma dari liquid fruity itu sangat segar dan tidak mengganggu, malah enak untuk aromanya ya, malah enak dia. Jadi itu adalah perbandingan yang nomor 3. Yang nomor 3 dari segi pakaian, kalau rokok elektrik tidak mengganggu pada bau baju kita, sedangkan yang rokok konvensional itu menyebabkan baju atau pakaian kita terasa tidak sedap baunya, menyengat dan bikin orang toko risih. Kalau mereka sudah merasa risih, kembali lagi teman-teman, bisa jadi kita gagal order. Oke. Yang selanjutnya, yang terakhir menurut versi saya sebagai seorang salesman ya teman-teman ya, yang terakhir itu adalah saat kita berkendara. Namun ingat, yang poin nomor 4 ini benar-benar tidak direkomendasikan, sama sekali tidak disarankan. Usahakan pas kita berkendara, kita harus fokus pada kendaraan kita untuk menjaga keselamatan kita. Oke, pakai helm dan perlengkapan lainnya. Kita sebagai manusia terkadang masih saja kita nggak disiplin, normal sebagai manusia gitu. Namun tetap tolong dihindari menggunakan rokok elektrik ataupun rokok konvensional saat berkendara, sangat membahayakan. Namun jika terpaksa nih, mulut kita lagi kering nih, pingin merokok, pingin ngisap rokok, baik itu elektrik ataupun konvensional, coba teman-teman bandingkan. Kalau teman-teman menggunakan rokok konvensional, tidak menggunakan rokok elektrik, di tengah jalan teman-teman harus minggir dulu, ambil rokoknya, ambil koreknya, dihidupkan, cas, hidup. Setelah itu jalan lagi, dihisap 2-3 kali, kita berkendara lagi,
Kalau rokok yang filter teman-teman ya, filter yang biasa yang ada rasa-rasanya itu terkadang berapa puluh meter rokok kita mati kena angin ya. Terus kalau rokok yang rokok putihan itu terkadang beberapa puluh meter rokok kita sudah habis ketiup angin, yang satunya mati ketiup angin, yang satunya lagi habis ketiup angin. Berbeda dengan rokok elektrik, kita berkendara, kita ingin menghisap rokok, tinggal kita ambil, kita masukkan ke mulut kita, hisap, selesai. Jadi tidak perlu kita simpan teman-teman. Dari bibir tinggal aja dilepas teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Jadi itu adalah 4 perbedaan penggunaan rokok konvensional dengan rokok elektrik. Oke, kalau rokok elektrik kita fleksibel saat kita mau masuk ataupun setelah kita keluar dari toko, tinggal bisa simpan di saku atau tinggalkan, biarkan dia bergantung saja. Namun kalau menggunakan rokok konvensional itu kita butuh korek 2-3 kali hisap, kita harus simpan rokok kita baru kita masuk ke toko dan kita ngomong dengan orang toko. Bau mulut kita bau rokok, kalau rokok elektrik baunya bau stroberi. Stroberi kan teman-teman ya. Selanjutnya yang nomor 2 tadi adalah cloud uap. Jadi kalau rokok elektrik itu mengeluarkan uap, kalau rokok konvensional itu adalah asap dari pembakaran. Yang ketiga itu kalau rokok elektrik tidak berpengaruh pada aroma pakaian kita, sedangkan kalau rokok konvensional itu bisa menyebabkan bau yang tidak enak. Yang nomor 4, tetap itu tidak direkomendasikan, tidak disarankan, baik itu rokok konvensional ataupun rokok elektrik saat kita berkendara. Kalau dalam mobil ya teman-teman ya, kita menggunakan rokok konvensional nih. Ya, tambahan nih teman-teman nih. Yang nomor 5 nih saya tambah lagi. Yang nomor 5, saat kita berada di dalam mobil ya teman-teman ya. Di dalam mobil kita bisa rokok elektrik sesuka kita karena rokok elektrik itu tidak menyebabkan bau yang tidak enak ya. Jadi mobil kita tetap segar, aromanya pun aroma fruity, berbeda dengan rokok konvensional. Kalau rokok konvensional ada teman kita yang dalam mobil, dia mau merokok, mereka harus buka jendela, itu pun masih menyisakan bau-bau atau bekas-bekas bau. Oke teman-teman, itu saja dari saya perbedaan antara rokok elektrik dengan rokok konvensional yang saya rasakan selama saya menjadi mahasiswa. Oke, jangan lupa bantu like dan subscribe, komen di bawah, bantu dukung channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.